kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah para suster, saudara, saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Seriuslah, seperti tidak ada beban saja ini. Pasti ada beban lah, seperti sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Ya, jujur aja, jujur. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Capek gitu. Gak ada yang bilang capek ya. Kalau saya bilang ya lelah lah. Gak apa-apa lelah. Yesus berkata tadi, gak apa-apa lelah, lelah istirahat seperti itu. Tetapi istirahat tidak menghalangi untuk kemudian melayani kembali. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, saya ya punya HP, punya media sosial, itu sering saya lihat tujuannya bukan pertama-tama untuk menghibur diri, tetapi untuk supaya kita punya kedekatan kalau saya berhomili. Jadi di HP itu, di sebuah media sosial, saya melihat sebuah video ada keluarga muda, ya bukan berarti saya mau berkeluarga ya, hanya lihat aja untuk ide homili seperti itu. Ada sebuah keluarga muda baru dikaruniai anak, kemudian entah bagaimana ceritanya itu, si perempuannya itu megang anak kan, kemudian digendong, kemudian diserahkan ke laki-lakinya, kemudian akhirnya di situ diberi keterangan, akhirnya pekerjaanku selesai. Nah, bapaknya sekarang yang megang, yang ngurusin. Pertanyaan saya, kalau bapaknya capek, itu anaknya dioper kemana ya? Jangan-jangan dioper ke Tuhan. Tuhan, ini titipanmu, saya kembalikan. Tetapi sesuai sabda yang kita dengarkan, celakalah gembala yang menelantarkan dombanya. Ya, di sini ada yang keluarga-keluarga muda, angkat tangan, yang masih punya anak umur-umur 2 tahun, 3 tahun, ya toddler lah bahasanya. Ada? Ya, anaknya jangan dioper-oper ya, itu tanggung jawabmu semua. Jadi tidak ada alasan untuk me time. Ya, biasanya ibu-ibu itu atau bapak-bapak me time lah, seperti itu. Nggak bisa. Jadi gembala itu full day, seperti sekolah. Nah, begitu juga yang adik-adik, anak-anak. Saya juga pernah lihat di
video juga di media sosial, ada sebuah video singkat, ada anak kecil di video temannya, dia menggerutu. Mendino PR, setiap hari PR. Kapan main layangannya ini? Seperti itu, ada videonya itu. Lihatlah nanti di video. Ya, memang terkadang kita juga pasti banyak hal yang membuat kita lelah, membuat kita sepertinya butuh waktu untuk diri sendiri. Begitu juga para suster ya, bangun, doa, misa, kemudian ke rumah sakit, ke sekolah, atau masak, atau apa. Belum sempat untuk tiduran, udah harus masak siang lagi, doa siang. Belum sempat mau tiduran lagi, udah harus doa sore. Belum sempat lagi, malah ditelepon romo paroki, suster ada minta tolong ini, waduh, makin sulit tugasnya. Tetapi itulah perutusan kita. Kalau kita tidak bisa merefleksikannya dengan sungguh, mungkin kita akan merasa lelah. Begitu juga saya sendiri. Dalam pengalaman perutusan, pernah demikian. Waktu itu saya sedang memberi retret di Kalianda untuk anak-anak selama 3 hari. Dalam proses memberi retret itu, saya harus pulang ke sini karena ada jadwal misa sore. Misa. Kemudian harus berjumpa lagi dengan kelompok kategorial karena janjian. Oke, saya jumpai. Tetapi karena harus kembali ke Kalianda, akhirnya malam itu juga sendiri, nyupir sendiri, kembali lagi ke Kalianda. Dan selesai dari Kalianda, belum selesai kerjaannya. Ada lagi yang harus dikerjakan. Selesai retret, memberi pendampingan untuk animator dan animatris biabir di sebuah paroki. Dan tanpa imbalan, sama seperti tadi, orang tua mengasuh anaknya kan tanpa imbalan ya. Suster di biaranya tanpa imbalan ya. Saya juga melakukan itu semua tanpa imbalan. Memang ada gajinya, tapi gajinya diberikan ke keuskupan. Memang ada stipendiumnya diberikan ke paroki. Memang ada uang pendampingan dari paroki, tetapi diberikan ke Komisi Karya Kepausan Indonesia. Letih, capek apapun perutusan kita, lalu kita boleh berefleksi kenapa kita bisa bertahan. Bapak Ibu, kenapa bisa bertahan ngurus anaknya yang toddler tadi? Kenapa? Wes kadungmu, waduh, gawat ini kalau udah kadung. Yang adik-adik yang masih sekolah banyak PR, belum lagi disuruh ke les sempoa, les ini, les piano, les itu, les balet, les wushu, les apa lagi nanti. Kenapa bisa bertahan? Sudah terlanjur Romo, disuruh Bapak Romo, seperti itu. Kalau itu alasannya, kita tidak akan bisa bahagia. Lalu dalam retret, saya diteguhkan oleh ungkapan Romo pembimbing retret kami, hasil refleksi dia terhadap segala tugas perutusan kita. Beliau sampai pada kata-kata ini. Untuk itulah saya ditabiskan. Maka pernyataan ini juga pas untuk kita semua. Mari kita merenungkan saat kita mulai mengeluh. Renungkan ini. Untuk itulah saya menjadi orang tua. Untuk itulah saya menjadi suster. Untuk itulah saya menjadi guru. Untuk itulah saya menjadi murid. Dan untuk itulah saya dibaptis. Menjadi pengikut Kristus, menjadi imam, nabi, dan gembala. Dan celakalah saya jika karena saya sudah memilih untuk dibaptis, tetapi saya menelantarkan
domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya. Untuk itulah saya dipanggil. Pernyataan sederhana ini menguatkan saya dalam perutusan. Begitu juga semoga bisa menguatkan kita semua ketika kita merasa letih dan lelah. Boleh istirahat Romo? Boleh. Sama seperti Yesus menyuruh muridnya istirahat. Tetapi ingat yang istimewa dari Yesus. Rasa belas kasih Yesus itu mengalahkan keinginannya untuk menyenangkan diri sendiri. Maka boleh istirahat, tetapi rasa belas kasihan itu harus lebih besar daripada keinginan pribadi kita untuk beristirahat. Maka saya mengajak kita untuk mohonlah kekuatan dan belajarlah dari Sang Gembala Utama, yaitu Yesus sendiri, yang dalam Yeremia dimaksudkan oleh Sang Nabi, Allah akan mengutus gembalanya yang disebut Tuhan, yaitu Yesus. Mohon kekuatan belajar darinya dalam doa, sabda, dan terutama Ekaristi. Yesus Sang Gembala Utama itu bukan hanya berbelas kasih melayani, tetapi juga menyatukan dan mendamaikan. Itulah bacaan yang kedua yang kita dengarkan. Dalam salib Tuhan kita bisa melihat Allah dan manusia didamaikan, manusia dengan sesamanya didamaikan secara vertikal dan secara horizontal. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, sebagai penutup, dalam Yesus kita belajar dan ingat untuk apa kita dibaptis, untuk diutus. Untuk apa kita diutus? Untuk melayani. Dengan apa kita melayani? Dengan belas kasih. Dan apa buah dari belas kasih? Yaitu kesatuan dan damai. Untuk itulah kita semua menjadi pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita.